Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, jadi menjelang akhir pemerintahan Jokowi, jumlah rakyat yang makin susah hidup terus bertambah. Dan sekarang ini jumlah rakyat yang merana terus bertambah banyak. Statistik resmi mengenai angka pengangguran, angka jumlah rakyat yang kena PHK atau pemutusan hubungan kerja, dan jumlah perusahaan di berbagai bidang yang bangkrut makin banyak, nampaknya tidak menjadi perhatian pokok para elit nasional kita. Nah, para elit kita itu tidak bersimpati pada rakyat Indonesia yang kebanyakan hidup terengah-engah untuk bisa menutup kehidupan sosial ekonominya yang makin lama terasa makin berat. Bersimpati berarti merasa kasihan melihat kebanyakan rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sedangkan berempati berarti mereka mencoba menghayati penderitaan yang dialami sekitar separuh anak bangsa, bahkan mungkin lebih banyak dari itu, dan menaruh empati itu mengandaikan kalau mereka menjadi rakyat kecil yang pendapatannya pas-pasan, yang tidak mungkin bisa membiayai sekolah anak-anak mereka, dan lain-lain. Nah, dengan berempati itu terketuk hati mereka untuk memberikan pertolongan pada rakyat kecil ya sejauh mereka mampu. Nah, fenomena tragis yang dialami rakyat kecil kita untuk bisa hidup pas-pasan saja kini makin sulit. Lihatlah misalnya pengangguran yang makin meluas. PHK di Jakarta melunjak 1000%. Di Bangka Belitung naik 4000%. Di Sul Banten, Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan saya yakin dialami pula oleh seluruh rakyat kecil di seluruh Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, dan saya juga menduga keras di seantero Indonesia mengalami hal yang sama. Nah, Wakil Menteri Tenaga Kerja atau Wamenaker Immanuel Ebenezer mengungkapkan bahwa 60 perusahaan tekstil melakukan PHK dan merumahkan tenaga kerja hingga Desember 2024. Itu diungkapkan Ebenezer pada 23 Desember tahun yang lalu. Saya baca 6 perusahaan yang bangkrut itu, 6 yang teratas yaitu PT Argo Pantes Bekasi, PT Asia Citra Pratama, PT Sentex Spinning Mills, PT Damatex, dan PT Johnny Texindo, dan lain-lain. Nah, jumlah orang yang bunuh diri karena di PHK sampai sekarang belum ada data resmi. Sementara yang bunuh diri karena ludes uangnya gara-gara ikut pinjol dan judol tercatat 26 orang. Ya, ini yang tercatat mungkin lebih. Ya. Dan di antara mereka itu ada beberapa bayi, bayangkan. Tetapi jumlah korban itu mungkin memang tidak merefleksikan angka yang sesungguhnya. Karena jangan lupa kita hidup di Indonesia, di mana berbohong itu sudah menjadi bagian mutlak dari kepribadian bekas Presiden Jokowi yang ditularkan ke mana-mana. Ya. Tidak berbohong satu hari saja itu mungkin sudah tidak enak badan, apalagi sebulan. Ya. Saya pernah mengatakan Pak Jokowi kalau nggak bohong sebulan itu ya merasa meriang, merasa demam itu. Karena kalau tidak bohong itu si pembohong besar atau Pinocchio Indonesia itu mungkin memang ya tidak enak badan. Saudara-saudaraku sekalian, bangsa setanah air, bila para mahasiswa Indonesia berpendapat bahwa Indonesia itu gelap, ratusan ribu pekerja kita sudah merasakan masa depan mereka, yaitu makin gelap gulita. Cobalah kita berempati sejenak. Begitu kena PHK, langsung dunia mereka gelap gulita. Mengandalkan tabungan ya tidak mungkin, ya mereka tidak punya tabungan, ya. Kemudian mau utang ke bank tidak punya agunan, ya.
mau utang ke teman-temannya, keadaannya mungkin sama saja. Ya. Mereka juga dirundung nasib yang sama. Ya. Nah, dalam keadaan kebanyakan rakyat kita yang betul-betul menderita, sayang sekali elit puncak kita sudah tidak punya rasa malu dan sama sekali sudah ndablek. Misalnya di Istana Negara, waktu menjamu tamu terhormat kita, Presiden Erdogan dari Turki pada 13 Februari yang lalu, ada pemandangan yang cukup menyedihkan. Para menteri kita berjoget ria di depan Erdogan yang tampak melongo, heran. Ada para menteri Indonesia, laki-laki dan perempuan, itu megal-megal dan kedua tangan mereka disilangkan ke kiri, ke kanan ya, sambil tertawa lebar. Tentu mereka lupa bahwa jutaan rakyat kecil kita pasti menonton adegan yang rada memalukan itu. Ya. Di mata kebanyakan rakyat kita, apalagi yang kena PHK, mereka pasti gagal memahami kok begitu tega elit nasional kita berjingkat-jingkat dan megal-megal seperti remaja yang masih pubertas. Untung sekali, 1000 kali untung, Presiden Prabowo tidak tergoda ikut berjoget ria itu. Nah, singkat kata, elit nasional kita memang tidak punya rasa simpati dan rasa empati pada derita rakyat kecil. Yang mereka miliki adalah apati, sikap bodoh amat, peduli amat dengan nasib bangsa yang memang kasihan. Ya. Dalam ungkapan Jawa ada kata-kata ojo adigang, adigung, adiguno, sopo siro, sopo engsun. Jadi janganlah kita bersikap sombong, merasa paling kuasa, paling pandai, paling bijak, paling ini dan paling itu. Pemerintah Prabowo diharapkan lebih rendah hati, berpenampilan lahir batin membela kepentingan rakyat. Jauhi sikap hanya omon-omon, termasuk sikap sombong juga, supaya apa? Barokah dan hidayah datang dari langit, dari Allah untuk seluruh bangsa Indonesia. Akhirnya ada baiknya kita perhatikan pendapat Presiden James Madison, Presiden Amerika Serikat yang keempat dari tahun 1809 sampai 1817. Nasihatnya itu seperti ini. A good government implies two things. First, fidelity to the object government, which is the happiness of the people. Secondly, a knowledge of the means by which that object can best be attained. Artinya, pemerintah yang baik itu bermakna dua hal. Pertama, kesetiaan pada sasaran kebijakan rakyat, yaitu menciptakan kebahagiaan buat rakyat, bukan buat diri sendiri. Dan kedua, menemukan cara-cara bagaimana dapat meraih cita-cita itu ya, dengan segala racking the brain, ya, peras otak supaya menemukan cara-cara itu. Ya, jadi saya ingin menutup ini keadaan kita ini dengan tadi, walaupun Pak James Madison sudah lama, sudah meninggal dunia, tapi kebenaran itu biasanya bertahan. Ya. Dan bagi orang Islam itu kebenaran datangnya dari manapun, ya harus diakui. Jadi seperti kata Nabi, hikmah itu bagaikan berlian, ya, sekalipun datang dari mulut buaya atau mulut anjing, ya, tetap berlian. Ya. Itu pengandiannya. Ya. Saya kira ini cukup jelas, saudaraku. Dan mudah-mudahan tetap ada proses yang menuju sedikit terang ya dari negara kita ini, bangsa kita ini, jangan sampai kemudian tidak ada pergerakan, perubahan, kemudian status quo yang brengsek ini justru akan dipelihara. Ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Sementara itu saya sampaikan dan tidak lupa kepada kaum muslimin, kaum muslimat, saya ucapkan mari kita song-song bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Kita isi bulan itu dengan segala macam amal soleh kita agar kita diberi pertolongan, hidayah, ma'unah oleh Allah SWT. Saya kira demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.